Barang siapa yang betul-betul menjaga takwa di mata Allah. Takwa di sini ada dua hal. Ada takwa secara jasmani yang sering kita dengarkan ketika saat si khotib itu mengatakan takwa sebagai wasiat yang menjadi sah daripada rukun khutbah. Beliau hanya sebatas menjelaskan tinggalkan semua larangan dan jalankan semua perintah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadratil muhtaramin dumateng para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Hongkong dan sekitarnya, jamaah yang hadir di majelis di wilayah Hongkong, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah yang tak terhingga. Di samping anugerah secara Rahman, lebih-lebih secara Rahim. Rahman berbentuk apa yang dibutuhkan oleh jasmaniah, Ar-Rahim bentuk apa yang diperlukan secara ruhaniah. Termasuk dalam pagi hari ini kita diberikan anugerah yang berbentuk Ar-Rahim untuk mendekat dan bertemu Allah lewat ta'lim muta'alim yang pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara Ar-Rahman itu
bisa sambung terhadap Ar-Rahim. Dalam kata lain, bagaimana rizki yang Allah berikan terhadap kita, pemberian secara jasmani itu betul-betul berkah, itu bagaimana? Dalam Al-Quran banyak yang memberikan penjelasan terkait hal itu. Dalam ayat-ayat banyak yang Allah jelaskan bagaimana cara rezeki yang menjadi berkah itu bagaimana. Di samping beberapa ayat, untuk pagi hari ini kita akan membuka dalam surah At-Tolaq, yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga. Itu salah satu rezeki yang mesti apa yang Allah berikan terhadap kita, rezeki Ar-Rahman itu menjadi rezeki Ar-Rahim. Rezeki yang bersifatkan jasmaniah menjadi rezeki yang berkah hati kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan utawi sapane wong iku yattaqi estu gelem njaga takwa sapa man Allah ing Gusti Allah. Barang siapa yang betul-betul menjaga takwa di mata Allah. Takwa di sini ada dua hal. Ada takwa secara jasmani yang sering kita dengarkan ketika saat si khotib itu mengatakan takwa sebagai wasiat yang menjadi sah daripada rukun khutbah. Beliau hanya sebatas menjelaskan tinggalkan semua larangan dan jalankan semua perintah. Itu bersifatkan fisik. Apa yang beliau sampaikan itu masih sebatas bersifatkan fisik. Ruhaniyah, hati kebanyakan belum tersentuh. Lah yang dimaksud di dalam surat At-Tolaq yattaqi niki enggak cukup kita bertakwa secara fisik, bukan. Akan tetapi yattaqi ini lebih cenderung menjaga larangan dan menjalankan perintah itu secara ruhaniyah. Itulah yang disebut takwa. Menjaga larangan dan menjalankan perintah secara rohaniah itu ada tiga. Pertama, harus didasari dulu dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu ini adalah satu kepahaman dari satu firman Tuhan. Satu kefahaman, satu ilmu atau teori yang tahu teori ini muncul dari wahyu-wahyu Allah. Itulah yang sering saya katakan sebagai ilmu tauhid. Ini yang dimaksud ilmu. Kedua adalah amal.
Amal itu adalah pembuktian. Praktek disebut kholwat atau uzlah. Fal ya'mal amalan sholihan, ini yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi. Yang dimaksud sebagai amal adalah fal ya'mal amalan sholihan. Perbuatan yang dilakukan oleh hati, perbuatan yang sholihan, yang bagus. Mana perbuatan ruhaniyah yang bagus? Dijelaskan dalam ayat lain berupa wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah wa qala aidan ani'budullaha wajtanibut taghut. Barang siapa yang hatinya meninggalkan iman-iman selain daripada Allah yang ahad, Tuhan yang ahad, maka wa yu'min billah, dia akan bisa bertemu terhadap Tuhannya. Dia akan bisa menjadi kekasih Tuhannya. Dia akan menjadi walinya Tuhannya, kekasih Tuhannya. Sehingga cirinya orang yang seperti ini selalu hatinya ani'budullaha. Hati selalu condong segala apa yang muncul dan timbul dari seluruh makhluk, hatinya condong kepada Tuhannya. Sumber kedatangan apa yang muncul dan timbul tidak dari makhluk, tapi dari Tuhannya. Wajtanibut taghut, dan dia akan tinggalkan perkara-perkara iman dari selain Allah, yaitu disebut taghut atau makhluk. Ini yang disebut amal. Lalu yang ketiga adalah istiqomah. Artinya hal itu dilakukan terus menerus tanpa mengenal tempat dan waktu atau sikon. Jadi hati ini selalu berzikir, sirul asrar, terus melangkah ke depan, tidak mengenal tempat ataupun waktu. Barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka yaj'al mongko ndadekake sapa Allah lahu maring man orang tersebut makhrajan, ing satu rezeki yang tadinya itu susah didapatkan. Ngelamar kerjaan kok yo ora ditompo-tompo, ngurus kerja di Hong Kong kok yo susah, sulit. Sudah ada di sana kok yo kontrakane kok habis meh wae entek, ora enek perpanjangan. Sementara satu sisi kita butuh banget. Nah, ini satu persoalan yang buntu. Nah, disinilah Gusti Allah akan membuka dan memberikan solusi, yang solusi itu wayarzukhu, lan bakal aweh maringi sapa Allah hu ing man tadi, aweh apa, min haitsu la yahtasib, datangnya perkara-perkara yang dibutuhkan siman itu datangnya tanpa dia sangka-sangka. Allah akan membuka seluruh pintu rezekinya tanpa dia tahu arah datangnya.
alias datangnya tidak disangka-sangka. Inilah yang dimaksud rezeki kang berkah itu dikarenakan hatimu selalu bertakwa pada Allah. Jadi jenengan yang sudah mengkais rezeki dimanapun berada, lebih-lebih yang ada di Hong Kong, biar rezeki sampean yang Allah berikan itu betul-betul dimudahkan dan jadi berkah. Kuncinya miturut ayat ini adalah takwa. Peganglah takwa dalam hatimu. Artinya selalulah hatimu ingat pada Allah. Artinya ingat segala apapun yang muncul dan timbul terhadap makhluk, baik dirimu, makhluk dirimu atau makhluk selain dirimu, hatimu selalu senantiasa sadar kalau semua gerak itu datangnya dari Allah, wujudnya hidup di dalam setiap diri makhluk. Hatimu harus pegang terus itu. Sebab Allah sampun ngendika, uzkuruni azkurkum. Jikalau kau itu fadhkuruni, jikalau kau itu betul-betul ingat padaku, kata Allah, ya azkurkum, mongko aku bakal ingat. Artinya ketika hatimu sadar semua itu hanya karena Allah, bukan karena makhluk. Walaupun sesuatu yang tidak kau kehendaki, alias takdir yang gak enak sekalipun, maka Allah akan ingat padamu. Artinya Allah akan menjaga kesadaran hatimu terhadapnya. Ini ya gak mudah. Ini juga mudah, tergantung Anda selalu ingat pada Allah apa enggak. Kalau hatimu tidak selalu ingat pada Allah, ya sulit Anda mempraktekkan takwa ini. Tapi jikalau hatimu sering-sering teringat pada Allah, ya azkurkum, Allah akan ingat padamu. Ingat di sini Allah menjaga hatimu dari kelalaian pada Tuhan. Ini maksudnya al-kurkum itu di situ. Sebab si A bisa ingat pada Allah itu karena anugerah Allah. Lah Allah memberikan anugerah itu karena memang Anda itu ngestokake, memperhatikan seruan Allah. Apa seruan Allah? Ingatlah selalu padaku. Ini. Terus hati Anda terasa nyaman, gak mudah khawatir, gak mudah gelisah. Itu juga karena anugerah dari Allah. Bukan semata-mata karena daya upaya dirimu untuk tekun istiqomah dzikir, tidak. Anda enggak punya daya upaya untuk menolak sesuatu yang bahaya, untuk melakukan sesuatu yang positif. Enggak punya daya upaya atau kekuatan seperti itu, enggak punya. Semua itu orientasinya berdasarkan anugerah dari Allah. Lah Gusti Allah memberikan anugerah terhadap si hamba ini. Alasannya cuma satu. Sami'na wa atokna.
kau ngestokake selalu memperhatikan seruan Allah. Seruan Allah cuma satu, ingatlah padanya. Jangan kau ingat pada selainnya. Sembahlah padanya, jangan kau menyembah pada selainnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan selalu memberikan apa yang dibutuhkan secara jasmani ataupun lebih-lebih secara rohani. Jasmani berarti sesuatu yang ada kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Gampangane ngomong, jenengan kerja di rantauan negeri orang ini, Anda selalu dikasih kemudahan oleh Allah untuk mengkais, mencari rizki. Dan ini juga berlaku bagi Anda yang mengkais, mencari rezeki di negeri sendiri, sama. Satu. Kedua, Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan secara rohaniah. Apa yang Allah berikan. Gampangnya, mudahnya Anda mendapatkan petunjuk hati, yaitu sebuah ilmu yang memahamkan rohaniahmu untuk selalu ingat pada Allah. Sehingga mudah jenengan ini punya teman seiman. Asalnya itu dicuekin oleh teman yang lain tidak seiman. Tapi Allah pasti akan mendatangkan teman yang seiman. Dengan begitu hati jenengan sering konsultasi, bicara-bicara walaupun hanya berdua, bertiga dan seterusnya. Allah mempermudah hal itu. Dan juga Allah mempermudah hatimu untuk menjaga zikir. Ini termasuk pemberian Allah. Wa may yatawakkal, nomor luru. Nomor dua, jikalau rizki yang Allah berikan terhadapmu, kau menginginkan menjadi rizki yang berkah. Yang nomor dua adalah wa may yatawakkal wa man lan utawi sabane wong iku yatawakkal pasrah bongkoan, pasrah sapa man alallahi ngate Gusti Allah. Segala persoalan apapun, manakala kau mau menyerahkan kepada Allah. Artinya menyerahkan itu gimana? Hatimu sudah tidak ada iman. Kalau persoalan apapun itu kau yang melakukan, walaupun secara dohir seakan-akan kamu. Contoh, jenengan punya ikhtiar usaha. Itu tidak pernah hatimu itu merasa dirimu yang bisa melakukan. Jadi namanya pasrah itu enggak boleh. Anda itu ikut campur ngurusi apa yang sudah kau serahkan pada orang lain. Namanya pasrah, yang masrahkan itu enggak boleh ikut campur apa yang jenengan pasrai itu dalam menjalankan tugasnya, enggak boleh. Kalau Anda masih ikut campur berarti Anda enggak percaya.
nggak percaya pada Allah. Kata Allah, jikalau kau tidak percaya padaku, cari Tuhan selain aku. Keluarlah dari dunia. Kau keluar dari dunia kemana? Nang planet. Piye kuwi iso nang planet? Jadi tawakal di sini adalah dalam hatimu sudah tidak lagi pernah mengakui segala apa persoalan di depanmu itu dirimu yang lakukan, walaupun secara fisik seolah-olah Anda yang melakukan. Hatimu tidak boleh ngaku munculnya menjalankan persoalan itu dari dirimu, nggak boleh. Ini namanya tawakal. Tawakal pada siapa? Allah yang esa. Wujudnya Allah dalam dirimu hidup itu. Jadi makhluk nggak boleh. Dalam hatimu akan muncul keakuanmu yang melakukan ini nggak boleh. Itu namanya tawakal. Walaupun seakan-akan seperti dirimu yang melakukan. Ingat, Allah itu berlaku di setiap kahanan tempat apapun. Tidak ada ruangan sejarum pun tanpa Allah. Wujudnya loh ya. Nggak bisa. Bapak Ibu, yang menjadikan jenengan sawumpek, gelisah, khawatir, karena ngaku-ngaku kita yang melakukan. Mengapa demikian? Ini sudah jelas karena hati kita telah kena bisikan nafsu untuk ngakoni kalau kita yang melakukan. Inilah persoalan seseorang itu tidak bisa wusul-wusul di sini. Bundelan si salik nggak bisa wusul-wusul bertemu Allah, itu sebabnya di sini. Dzikir, kholwat, merasa dirinya. Bisa munculnya dzikir dirinya. Kalau kita bicara rizki, ya karena di sinilah rizki nggak akan bisa barokah itu di sini. Anda yang merasa kerja, yang merasa melakukan pekerjaan itu Anda. Padahal Anda statusnya itu seolah-olah. Kalau nggak percaya, ayo diurai. Dari satu ayat yang Allah katakan, wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum, sing dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh makhluk. Lalu wa malan utawi apa wae yak maluna kang agawe sapa sira kabeh makhluk iku minallahi ta'ala. Sumber sing agawe iku Allah. Coba Anda bisa sendiri enggak tanpa Allah hidup dalam diri Anda sehingga Anda bisa kerja? Enggak bisa. Inilah ayat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, dan setinggi ilmu syariat apapun enggak bisa bantah. Inilah al-haq, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat
kebenaran yang tidak bisa kau bantah dengan dalil apapun. Jikalau tanpa Allah dalam dirimu, bisakah Anda itu bernafas sendiri? Melihat, mendengar, berucap sendiri dirimu? Padahal sifatmu sebagai makhluk jelas la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya kekuatan apapun untuk melakukan apapun dan menolak apapun. Ini ayat yang menjadi pukulan telak bagi kita yang masih bersikukuh dengan teori-teori yang mengatakan, tidak karena aku manusia gak menjadi sebaik ini, gak bisa. Ini menjadi pukulan telak kesadaran manusia yang selama ini dalam keadaan tersesat hatinya di jalan nafsu. Sedikit aja hati Anda sadar, tanpa Allah dalam dirimu, bisakah Anda bernafas? Bisakah Anda bekerja? Bisakah Anda gerak? Atau di luar dirimu makhluk? Coba ngenen bertafakurlah dengan hati yang polos, dengan hati yang bersih. Coba kalimah ini benar enggak? Hatimu enggak akan bisa bohong. Kebenaran ini tidak bisa Anda tolak, enggak bisa. Enggak bisa. Apapun pekerjaan yang terjadi pada diri kita itu sebetulnya seolah-olah kita yang melakukan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Orang yang disebut makrifat pada Allah itu seakan-akan. Siman tadi bisa melihat Allah, itu seakan-akan. Si hamba bisa melihat wujudnya Allah. Artinya sebetulnya yang melihat Allah wujudnya itu Allah sendiri. Tidak jauh berbeda dengan gerakan tadi. Fa'ilam takun, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah seakan-akan, maka minimal kau selalu merasa dilihat Allah. Bentuk kalau Anda selalu dilihat Allah, jenengan merasa gerak Anda digerakkan Allah. Ini ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Anda masih memandang makhluk diri Anda. Anda juga memandang wujudnya Allah hidup yang menggerakkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Barang siapa yang hatinya mendudukkan di zona ini namanya tawakal, pasrah. Maka fahuwa mongko khali utawi Allah. Iku hasbuhu, fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuhu. Bakal nyukupi sapa Allahu ingman. Jikalau Anda betul-betul bertawakal kepada Allah, hidup pada dirimu sehingga hatimu sudah tidak lagi mengakui munculnya perkara itu dari dirimu, tapi dari Tuhanmu, maka fahuwa hasbuhu.
Allah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan lahir, lebih-lebih kebutuhan batin. Kebutuhan lahir tadi saya katakan, rezeki yang bersifatkan rahman, batin yang dimaksud berupa hatimu selalu ingat, selalu sadar kalau semua itu hanya karena Allah. Innallaha balighu amrihi. Sak temeni Gusti Allah iku bakal nyelesekake sedaya perkarane siman. Perkara apapun. Baik perkara yang berkenaan dengan dunia maupun perkara yang berkenaan dengan akhirat. Istilah gampangan kita ngomong dengan mudah, jenengan untuk membutuhkan apa yang bersifatkan dunia itu Allah gampang maringi, terus hatimu untuk suluk bisa wusul itu gampang. Ini namanya baligh. Gusti Allah akan menyelesaikan nekaake perkara-perkara yang ada pada dirimu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Sungguh betul-betul Allah Maha Kuwasa atas segala hal apapun. Lah yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara meletakkan tawakal. Teorinya cuman satu. Apabila munculnya satu perkara, baik yang berkenaan langsung dengan dirimu atau makhluk lain, cukup hatimu itu sadar bahwasanya yang melakukan semua itu adalah Allah. Sifat kemakhlukane yang tadinya itu merasa yang melakukan, merasa yang wujud, hilangkan, tiadakan. Ini caranya. Kalau tawakal itu betul-betul terlaksana ada di sini. Percaya atau tidak percaya, semua kukembalikan pada dirimu. Karena memang pelajaran ilmu hati itu susah diterima. Karena apa? Alasan susah diterima yang paling mendasar. Miturut manusia itu kebanyakan pakai logis, pakai akal, pakai logika, pakai pandangan makhluk. Inilah persoalannya yang menjadikan kita susah untuk menerima pemahaman ilmu tentang tasawuf itu di situ. Coba letakkan, akalmu letakkan, pakai dengan perasaan, dengan iman, mesti mudah. Gak usah jauh-jauh. Lihat di dalam Al-Quran sejarah yang berkenaan kisah Nabi Musa ketika berguru terhadap Nabi Khidir. Terjadi penolakan pelajaran tentang ilmu tauhid dari Khidir oleh sebab Nabi Musa pakai dalil akli. Dalil akal. Akhirnya apa yang terjadi? Perpisahan.
Sehingga wajar kau mengatakan ajaran ini roti rasa tai. Artinya nggak bisa hatimu menerima karena akal yang kau pakai. Itu pelajaran Nabi Musa terhadap Khidir itu tidak cukup 1-2 kali loh Pak, Bu, 3 kali dikasih pelajaran. Tapi mengapa Nabi Musa menolak, membantah alias protes? Karena yang Nabi Musa hadapkan itu adalah dalil akli. Akal. Inilah yang menjadikan antara Musa dengan Khidir itu pisah. Ilmu syariah nggak bisa kau jadikan sebagai pedoman untuk bisa menerima ilmu hakikat. Itu laksana air dengan minyak. Nggak bisa. Harus kau taruh dulu teori-teori akal ini, harus kau taruh. Tafakkaru fi khalqillah. Janganlah kau pikir. Pikirlah, mohon maaf, pikirlah atas apa yang sudah Allah ciptakan. Berarti makhluk. Urusan makhluk memang bisa pakai akal, kayak mikir. Tapi wala tafakkaru fi dzatillah. Urusan zatnya Allah jangan kau tangkap dengan akal. Gak mampu. Jelas beda lah Pak antara khalik dengan makhluk. Bagaimana bisa makhluk itu bisa menerima khalik? Bagaimana bisa ilmu hakikat kau terima dengan ilmu syariah? Mesti menolak. Mesti menolak. Apa alasannya? Hanya satu. Akal memandang semua dari makhluk. Faktanya realita makhluk. Hakikat hati memandang aslinya Allah. Contoh, jenengan kerja. Secara syariat akal benar yang kerja Anda. Karena Anda melihat makhluknya. Coba sedikit aja. Hatimu itu memandang siapa sang yang berperan di balik itu semuanya. Akal enggak mampu untuk memandang Allah. Hati yang mampu. Jiwa inilah yang mampu untuk memandang. Ini kalau jiwa tidak terhalang oleh nafsunya baru bisa. Kalau selama terhalang, masih terhalang, maka enggak akan pernah bisa. Makanya dalam Al-Quran itu ada 2 golongan hati manusia. Ada hati yang dikunci oleh Allah, artinya hati yang mati, hati yang terhalang oleh sesuatu. Ada hati manusia disebut hati yang bikol bin salim, hati yang sudah bebas, hati yang selamat. Ada 2 hati manusia dalam Al-Quran Allah sebutkan. Khatamallahu ala qulubihim, hati yang terkunci. Hati yang terbuka, hatinya hati yang hidup disebut hati yang sudah bebas, selamat dari penghalang-penghalang, qalbin salim. Itulah golongan-golongan orang-orang yang sudah tawakal dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kesimpulannya
Jikalau apa yang Anda cari secara fisik yang berkenaan tentang kebutuhan dohir, baik yang ada di negeri sendiri, lebih-lebih jauh dari keluarga, di negeri orang, biar betul-betul berkah. Berkah itu hati terasa merasa cukup. Satu, lewat jalan takwa tadi. Kedua, lewat jalan tawakal. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Jikalau kita emang betul-betul menginginkan anugerah yang Allah berikan itu tidak hanya secara fisik, dohir, badan, akan tetapi juga anugerah secara rohani. Oke, untuk season berikutnya kami haturkan jamaah yang ada di Hong Kong. Jikalau ada yang ingin bertanya, langsung di 0856 3282 561. Boleh lewat telepon seluler ataupun telepon WA, kami persilakan, khusus yang ada di wilayah Hong Kong. Jikalau sulit sinyalnya, bisa lewat chat WA khusus. Oh iya, ya bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gus. Nggih, Bu. Nggih. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman jamaah Hong Kong. Ya, monggo ditulis. Nggih. Oh, ditulis? Enggak, yang sini menulis, yang di sini. Oh, nggih. Nggih. Ini kita bebas atau berapa pertanyaan nggih, Gus? Bebas. Artinya bebas, maksimal 6. Oh. Karena sekarang bulan Rajab, pertanyaannya pertama tentang hakikat bulan Rajab, Gus. J. Yang kedua, ini proses zuhud dari teman. Beliau ini sebelum mengaji tauhid, belum ilmu amal kan. Beliau ini kalau berdoa selalu menangis, dan guru beliau pun mengatakan bahwasanya kalau berdoa dengan banyaknya tangisan nanti sebagai saksi, begitu nggih. Jadinya, tapi setelah beliau ikut kajian tauhid, beliau sekarang nggak pernah nangis kalau berdoa, Gus. Jadi
ini bagaimana gitu, teman saya bertanya. Yang ketiga, mutasabiyat dari surat An-Nur ayat 30. Ya, Bu. G. Yang katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. G. Yang ke berapa nggih, Gus? Ketiga nggih. Keempat. Oh, keempat. Jadi yang keempat hakikat poligami, Gus. G. Terus yang kelima, begini Gus, ini terjadi mungkin sekarang ini nggih, karena sekarang kan banyak terjadi seperti cuaca yang tidak bisa diprediksi, seperti hujan terus menerus, banjir, terus ada badai atau topan, ada kebakaran, ada tsunami atau ada gempa bumi. Saya pernah mendengar bahwasanya bila mana para hamba sudah tidak mendengarkan seruan Allah, Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah angin, air, tanah, udara adalah malaikat, Gus? G. Terus yang terakhir, bagaimana cara mengaktifkan rasa bersama Allah? G. Apa sudah cukup ya, Gus ya? Ya, 6 dulu Bu. Nanti kalau masih ada waktu yang memungkinkan bisa kita lanjut. Oke, ya sekian dulu nggih Gus nggih. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ada di Hong Kong terutama telah memberikan satu pertanyaan sebanyak 6. Yang pertama, hakikatnya bulan Rajab. Rajab niki bulan di mana kita banyak Allah memberikan anugerah khusus terkait kewusulan. Sebab coba dilihat dalam kisah sejarah Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu jatuhnya di bulan apa? Mulai Syawal, Yonda, Selo, Besar, dan seterusnya. Ternyata bulan yang menceritakan tentang perjalanan baginda Rasul untuk menghadap pada Allah itu di bulan Rajab. Lah, kalau kita melihat syarah kitab Al-Hikam itu, di situ ada satu kalimat yang menurut kami perlu diuraikan. Apa? Kalimah birriyadati wal azkar. Riyadah prihatin jasmani berarti puasa, artinya mencegah jasadmu itu tidak akan pernah kemasukan makanan dan minuman yang subhat, lebih-lebih yang haram. Jaga.
Wal azkar adalah zikir. Artinya azkar itu jamak dari zakaro, artinya sadar. Sesering mungkinlah hatimu sadar bahwasanya segala apapun itu hanya Sang Yang Esa yang melakukan. Ini maksudnya al-azkar. Bahasa syariat ya poso. Sasi Rejeb, satu sisi hatimu lakukanlah meditasi atau uzlah dalam rangka wabtahu ilaihil wasilah, dalam rangka kau mendekat menuju dan bertemu Allah. Tapi berhubung cara ajaran untuk kembali mendekat dan bertemu itu kita tolak, ya akhirnya ya tidak pernah dikatakan zikir atau sadar, nggak pernah. Ya musproai. Jadi hakikatnya sasi bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah membuka pintu selebar-lebarnya kewusulan pada Allah. Pun satu. Nomor dua, terkait surat proses zuhud ketika berdoa selalu menangis dan proses zuhud ketika jenengan sebelumnya belajar ilmu tauhid ini, dungo iku waktu dungo iku selalu nangis arek cilik itu nek katikei mewek. Gimana caranya kita dikasih Allah? Pertama minta gak dikasih, kedua minta juga gak kasih, golong-golong ambek mancal nangis arek cilik itu. Dan miturut hukum waktu di syariat enggak apa-apa karena tidak tahu. Laksana orang berjalan keadaan buta terus dia ketabrak cagak, lewong enggak melihat cagak ya kasih maklum aja. Dan itu berlaku tidak hanya pada diri jenengan Bu, semua berlaku pada hamba yang lain tatkala belum mengerti sistem teori ilmu tauhid. Untuk menempatkan doa dengan benar sesuai dengan ayat ud'uni astajib lakum enggak bisa. Sehingga ketika kita belum diijabai terus minta. Bapak Ibu, logikanya gini loh. Misalkan Anda punya orang tua, Anda punya keinginan. Ketika saat kita sebagai anak meminta sesuatu pada orang tua dan orang tua atas pertimbangan yang matang demi kebaikan kita sebagai anak gak dikasih. Kita umur 2 atau 3 tahun minta dibelikan sepeda motor atau kalau zaman sekarang sepeda listrik. Karena melihat teman-temannya itu berangkat sekolah kemanapun bermain pakai sepeda listrik. Sepeda pancal sudah nggak kanggu, nggak zamannya. Jenengan minta sama orang tua dan orang tua tidak membelikan, apa yang terjadi? Kekecewaan.
Sekarang nggak dipinta, nggak dikasih, besok mesti minta lagi. Besok. Kita sebagai anak tidak mengerti pertimbangan orang tua. Justru orang tua sebetulnya olehnya tidak mengabulkan itu demi menyelamatkan Anda dari mara bahaya. Coba kalau orang tua itu memberikan, mengabulkan permintaan kita sebagai anak yang masih belum cukup umur, bahaya mengintai. Ini yang tidak kita sadari sebagai anak. Akhirnya kita sebagai anak minta dan minta terus menerus, bila perlu harus menangis, bila perlu golong-golong nangisnya. Bapak Ibu, itu tidak jauh berbeda kita ketika saat meminta kepada Allah dengan dasar ud'uni astajib lakum, oleh karena tidak mengerti maksud ayat ini. Ketika permintaan belum diijabahi, kita menganggap dan perlu harus minta lagi, itu kita. Padahal hitung-hitungan Allah terhadap kita, jikalau itu nanti dikasihkan maka bahaya, karena belum waktunya. Itu kita salah paham. Gimana aku sudah taat, sholat ya wis jangkep, poso ya tetep, semuanya tak lakoni, mengapa kok Allah enggak kasih-kasih? Ini yang kita enggak sadar, akhirnya maidu alias mencaci Allah yang kita tidak terasa. Padahal hitung-hitungan Allah kalau itu dipaksakan justru akan menghijabi hatimu pada Allah. Bahaya. Belum waktunya. Otomatis dengan kecewa dan nangis. Tapi mengapa ketika saat saya sudah mengenal dan belajar ilmu tauhid, di situ ketika berdoa engkau enggak menangis? Otomatis jawabannya karena Anda sadar sudah. Apa hitung-hitungan Allah dengan hitungan Anda sudah jauh berbeda. Lebih baik tidak diberikan karena belum waktunya daripada dikasihkan akhirnya hati kita lenggono. Lenggono itu ikhlas, ridho. Akhirnya takut, minta-minta lagi. Karena karena apa yang mau kita minta Allah sudah siapkan, tinggal nunggu waktu aja. Yang waktu itu tidak membahayakan hatimu pada Allah. Dan inilah orang-orang syariat yang tidak menyadari. Akhirnya kecewa, ujung-ujungnya maidu. Katanya Allah maha pemurah, maha kaya, maha pemberi. Mengapa saya sudah melakukan dengan benar, taat, ninggalkan larangan, jalankan perintah, kok sulit, gak dikasih-kasih? Ini persoalannya. Kalau boleh saya katakan, karena kita gak punya etika ketika berdoa, akhirnya kecewa yang terjadi. Berhubung sekarang sudah punya etika, maka Anda enggak menangis, isinya Anda ikhlas ridho kapanpun dikasihkan, sebab perkara yang kuminta dan yang tidak kuminta itu sudah Allah siapkan. Bon. Yang ketiga, surat Nur tadi ya. Surat Nur ayat 20. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim.
Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Yang dimaksud karunia ini apa? Secara hakikat adalah pertama, nrimone ati dari ajaran tauhid, menerimanya hati dari ajaran rohaniyah. Sebab tidak semua orang hatinya mau untuk menerima ini. Karena apa? Kebanyakan manusia memakai akal, realita. Sehingga dalam ayat lain tentang hal ini Allah sampaikan walladzina kafaru bi ayatihi wa liqaihi. Dan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran tauhid ini waliqaihi, lan otomatis dia enggak mau bertemu Allah. Sukanya bertemu selain Allah. Akal itu ngoten, Pak. Siapapun kita sebagai manusia, jikalau hatimu terkuasai oleh nafsu lewat akal, mesti sukanya hati itu bersukaria pada kehidupan dunia. Siapapun kita pasti. Anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua atau karunia yang kedua berbentuk dikersakake hatimu bisa laku kholwat dzikir. Anugerah yang ketiga dikersakake dirimu bertemu Allah. Ini anugerah yang mulia dan ini lebih besar harganya daripada anugerah yang bersifatkan Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman ya wis anugerah sandang pangan papan, rezekimu apapun urusan dunia mewah. Istilah lain, lebih besar anugerah hatimu bertemu Allah daripada dunia dan seisinya jadi intan milik kamu sendiri. Isih mulia, masih mulia, besar anugerah bertemu Allah. Mengapa demikian? Karena anugerah yang bersifatkan duniawiyah ini, yang mewah, ini sifatnya enggak kekal. Kalau bertemu Allah, ruhaninya inilah yang kekal. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab. Yang ditimpa azab itu adalah hati jiwamu. Berbentuk mana? Gelisai, susai, rasa ketakutane, jikalau dirimu dipisahkan Allah dengan urusan kemewahan dunia. Ini sing sugih mesti khawatir, gelisah, takut dadi wong melarat. Sing punya pangkat sama, takut kehilangan pangkat. Yang punya kehormatan sebab ilmu, akhirnya pengikutnya ribuan, takut kehilangan pujaan masyarakat, takut jenengan dicampakkan masyarakat. Lah, rasa ketakutan inilah Bapak Ibu, kekhawatiran inilah bentuk azab. Azabnya hati beda
dengan hati seseorang yang sudah betul-betul sudah mancep hakikati takwa dan hakikati tawakal, beda. Karena beliau punya prinsip bahwasanya yang melakukan Allah, yang memiliki semua adalah Allah. Oleh karena dia selalu hatinya berkomunikasi terhadap Tuhannya lewat dzikir, itulah akhirnya tidak mudah dia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah muncul rasa takut, khawatir dan gelisah. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Artinya ketika saat jenengan iki dalam posisi diadab hatinya, bentuk Allah itu maha welas. Didatangkanlah utusannya untuk membawa ajaran ini supaya jenengan sadar. Alias Allah masih menunggu kesadaranmu, ketobatanmu. Tapi di situ ada beberapa kelompok. Pertama, kelompok ada yang sadar, ada kelompok yang tidak sadar. Ketika ajaran ini disampaikan dua kelompok, man hadallah, ada orang yang mengambilnya sebagai hidayah, ada orang yang kelompok kedua bersikukuh dalam kesesatannya dari nafsu. Inilah maksud daripada surah An-Nur ayat 20. Yang keempat, hakikat poligami. Dari sisi lugat, mendua. Cintamu itu tidak hanya mendua, tidak hanya mentiga, mengempat, bahkan banyak. Pada Tuhan yang Ahad, pada Allah yang Esa itu banyak. Intinya kebanyakan hati manusia itu beriman kepada Allah KW. Pada Tuhan yang banyak. Kebanyakan loh ini. Kecuali mereka yang sudah menerima ajaran tauhid dan mengesahkan Allah. Inilah yang disebut sebagai golongan ahli syuhud. Lah, buktinya mana kalau kita menuhankan beriman yang banyak? Pak, Bu, proses habis iman, habis Islam iku iman. Habis iman iku ihsan. Banyak di antara golongan kita sebagai manusia berhenti di iman, tidak ke ihsan. Buktinya apapun sing sampai dengar, suara apapun, mesti Anda akan mengatakan, oh ini suaranya burung, oh ini suaranya si A, si B, si C. Iman kita jatuh pada sumber suara dari makhluk, itu berarti kita beriman pada Tuhan yang banyak. Padahal semuanya itu bukan Tuhan. Tapi ahli syuhud bagaimana? Menerobos hidup di dalam semua makhluk itu siapa? Lah disinilah perbedaan antara seseorang beriman, berpoligami terhadap Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan. Ini hakikati poligami. Lah jenengan kalau mengartikan poligami itu adalah nikah lebih dari satu, gitu. Itu enggak jauh berbeda ketika saat nikah cuman satu, jikalau kita tergolong sebagai ahli hijab. Imanmu
terhadap istri, anak, terhadap suami, terhadap apapun, banyak. Tapi jikalau ahli syuhud, bukan disebut poligami, nggak pernah ahli syuhud itu menduakan Allah, nggak pernah. Walaupun contoh seperti Kanjeng Nabi, mulai awal nikah dengan Siti Khadijah, terhadap siapapun, tapi hati beliau menerobos syuhudul wahdah fil kasroh, masuk dalam keesaan mekaten. Yang nomor 5, apakah angin, udara, air itu malaikat? Boleh Anda katakan itu karena makhluk. Mengapa disebut udara, angin, air itu Anda sebut sebagai malaikat? Karena penolong. Anda memandang secara makhluknya. Coba kalau nggak ada angin, bisa apa Anda? Kalau nggak ada air, bisa apa Anda? Terus itu emang apa? Nggak ada. Udara, angin, air, apa? Udara, angin, air. Udara sampai angin lah padha ae toh. Tapi menurut petunjuk tentang ilmu tauhid, Anda jangan memandang makhluknya. Pandanglah uripe, hidupe. Siapa di belakang itu semuanya? Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, baik angin ataupun air, di situ ada syafaat Allah. Allah meletakkan syafaatnya terhadap angin dan air, sehingga seakan-akan kedua makhluk ini bisa memberikan manfaat. Padahal sesungguhnya yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allahnya saja, yang esa gitu. Lah sekarang tergantung Anda memandangnya kemana, makhluk apa ke kholiknya. Ke kholiknya boleh, ke makhluknya boleh Anda mengatakan itu malaikat, karena makhluk. Kalau Anda memandang kholiknya, jelas itu bukan. Tergantung kita memandanglah. Lanjut. Cara menghubungkan rasa kepada Allah. Gini Bu, apa sih rasa itu? Iman. Iman yang benar, yang disebut sebagai ihsan. Ini kalau orang Jawa mengatakan telengiati. Rasa itu dijadikan ruh bersemayam. Jadi roh itu berdiri di atas rasa. Rasa itu nggak bisa bohong, Pak. Kalau bahasa dohir, kau meminum kopi ya mesti pahit, kau meminum gula ya mesti manis, dan itu tidak bisa bohong. Artinya iman yang sudah ihsan, yang sudah benar, nggak pernah bohong. Cara untuk menyambungkan rasa terhadap Allah itu bagaimana? Anda harus memfungsikan dzikir sirul asrar. Sebab di dalam rasa itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ada wujudnya Allah disebut hidup. Bisanya ini sambung, maka Anda harus terus mendawamkan atau mendikirkan fungsi dzikir sirul asrar. Barulah di situ nanti
akan Allah nyalakan nur makrifat itu, cahaya itu. Setelah cahaya ini Allah nyalakan, maka hilanglah kegelapan dan nyatalah wujudnya Allah. Dan ini tidak bisa lepas dari tali antara ruh dengan Allah. Inilah yang disebut sebagai wasilah khusus, tali khusus antara ruh dengan Allah. Berarti harus selalu mendawamkan dzikir sirul asrar. Bapak Ibu, oleh karena waktunya sudah tidak memungkinkan kita teruskan. Di sini sudah manjing duhur. Untuk yang di sana di Hongkong, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala atensinya. Dari awal sampai akhir, apa yang sudah Allah berikan pengetahuan ilmu sebagai cahaya hati menuju cahaya yang sebenarnya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan seluruh umat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.